Oh, kalau perumahan dalam Giripen ini, Pak. Oh, ya, Umar bin Khattab naik karo. Halo jamaah, aku punya pantun nih buat semua jamaah tercinta. Jalan-jalan ke rumah Pak Tatang, ke rumah Pak Tatang ngambil gajian. Daripada hidup mikirin hutang, mending kita pengajian. Jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa membawa kayu. Sedang capek-capeknya dengan kehidupan, yuk saling bareng dengan Buya Bayu. Hiks hiks. Kemudian Bapak, Ibu, saya mohon. Cek 1 juta, cek. Kemudian Ibu yang belakang dengar suara saya enggak ya? Cek. Enak ini apa ini? Ini. Enak ini. Oke, saya pakai ini aja ya, yang wireless. Ibu, mohon maaf, yang paling ujung sebelah sana dengar suara saya, Bu? Dengar ya. Yang paling penting adalah lihat saya, Bu. Nah, ini yang paling penting. Mumpung isih enom soalnya. Yang paling penting adalah ketika ada suara tapi kok nggak ada wujudnya, niku namanya goib. Namun sebelum saya mulai, boleh nggak Bu diisi terlebih dahulu kursi-kursi yang di depan yang masih kosong, bisa? Boleh dong maju dulu Bu. Saya nggak mau ada jarak di antara kita. Maju Bu, maju. Insya Allah nanti yang paling depan dapat hadiah umroh. Brosurnya. Ayo Bu, maju dulu Bu. Ini mau dimaju sendiri apa mau dimajukan paksa? Enggak Bu, maju dulu Bu. Itu yang belakang masih ngantri soalnya pada mau masuk. Ayo Bu, masuk dulu Bu, maju dulu. Masya Allah. Iya. Biasanya jenengan kan ngatur anak-anak. Nah sekarang saya ngaturin jenengan. Ayo maju dulu Bu. Ibu cantik Bu, maju dulu. Biar kita nggak jauh-jauh ngobrolnya itu loh, masih ada di sini dulu. Yo, nyotoni sing tua. Ayo Bu, maju. Apunten Bu ya, biar lebih enak saya ngobrolnya. Sudah tadi suruh maju. Oh, alah, masya Allah ya. Nah, gitu loh. Nah, ini yang cantik-cantik juga kelihatan kan katanya. Oke, saya berikan waktu 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah Bu?
Sudah ya. Waktu Mas Bayu nggak lama, cuma 1 jam, 1,5 jam. Saya minta untuk handphonenya boleh dipakai tapi untuk bikin story ya. Tapi jangan buat ngechat-chat WA atau dan segala macamnya ya. Boleh? Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten niki Bu Kapanewan atau yang mewakili. Niki jamaah mesti kalau jawab salam pertama belum semangat dan belum kompak, betul? Saya ngajak untuk bersolawat dan berpantun dulu, boleh ya? Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah nullah ala yasin bibillah. Ke pasar pagi membeli opak. Cakep. Ulangi. Ke pasar pagi membeli opak. Beli opak bareng Pak Desuki. Jamaah jawab salam kurang kompak. Ayo kita ulang sekali lagi. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jemaah bunda sekalian, yang saya doakan yang menjawab salam saya semangat dan kompak, semoga Allah berkah limpahkan rezekinya. Keluarganya nanti bisa sakinah mawaddah warahmah. Saged tindak teng Mekah Al Mukarramah, Madinah Al Munawwarah. Bertambah keberkahan keluarganya, bertambah keberkahan keturunannya. Yang sakit semoga Allah sembuhkan. Yang punya hutang segera Allah lunaskan. Paling seru, paling akeh hutangnya. Masya Allah, semangat. Indahnya Islam, Bu. Saya belum kenal sama jenengan, jenengan belum kenal sama saya. Kita sudah menebarkan doa. Karena hukumnya menjawab salam dari saudaranya, hukumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niku jawab salam kompak niku 1 tahun lebih muda panjenengan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Yang kalau hormati Kapanewan Panjatan apa yang mewakili, yang kalau hormati Kalurahan pun ini Kalurahan Panjatan apa yang mewakili, dan yang paling saya cintai dan saya paling banggakan pada pagi hari ini adalah apa gitu? Oke, PKG PAUD Sekapanewan Panjatan. Alhamdulillah niki kuning-kuning ceria mata niku. Niki pun lunas dereng seragam. Oke, ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah masih memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat ini tidak ada tandingannya.
Karena seluas apa tanah kita, Bu, karena sebanyak apa harta kita, dan semahal apapun skincare panjenengan, dan semahal apapun gamis panjenengan, gak akan bisa mengalahkan kenikmatan ini. Apa nikmat itu? Nikmat iman dan nikmat nikmat iman dan nikmat Islam ini senantiasa mendarah daging dalam kehidupan kita, yang kita yakini akan menjadi gerbong kita, kendaraan kita untuk menuju ke jannah firdausnya Allah. Mogi-mogi kita semua ada di sini senantiasa bisa istiqomah sampai nanti husnul khotimah. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan. Bapak, Ibu, kalau ada pemimpin terbaik maka beliaulah pantas dinobatkan sebagai pemimpin terbaik. Ibu, Bu, kalau ada suami terbaik maka beliaulah dinobatkan sebagai suami terbaik. Kalaulah ada guru terbaik, bestie terbaik, kerabat terbaik, tetangga terbaik, maka beliau pantas dinobatkan sebagai yang terbaik. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pakar sejarah, penulis astronomi di Amerika Serikat namanya Michael Hart. Siapa? Michael Hart. Ini orang Amerika, nggak mungkin orang Panjatan. Paling Panjatan Paiman, Saiman, Saijo, dan segala macamnya. Namanya Michael Hart. Beliau menulis buku yang berjudul The 100. Berapa? The 100 itu berapa, Ibu? 100. Beliau menulis 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia sampai detik ini. Jenengan tahu? Beliau tidak beriman, beliau tidak bersyahadat, beliau tidak sholat, tapi menobatkan Rasulullah SAW sebagai makhluk yang paling sempurna, yang bagaimana bisa mempengaruhi sejarah dunia sampai detik ini. Lalu bagaimana kabar kita? Yang katanya sebagai umatnya, yang dari kita sholat sampai kita mengaji, kita bersolawat kepadanya, bahkan sampai innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka sejatinya mogi-mogi kita senantiasa keluarga besar PKG, TK dan PAUD yang ada di sini senantiasa diakui oleh Rasulullah nanti sampai di akhir zaman dan bisa satu surga dengan Rasulullah. Amin. Baik, Bapak niki, bapak-bapak apa ibu-ibu niki? Masya Allah. Saya berasa kayak mengisi majelis taklim emak-emak ini. Emang gitu ya, Masya Allah. Saya tuh berpikir dari semalam ini isinya siapa ya? Saya tuh belum pernah menemukan guru PAUD, guru TK itu cowok, betul? Iya, makanya kali ini baru ketemu, maksud saya seperti itu. Tapi kan mayoritas adalah emak, betul tidak? Baik-baik dari emak milenial maupun emak kolonial. Alhamdulillah, Ibu, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pripun kabari pada pagi hari ini? Semua sehat, nggih? Kabar fisik sehat, kabar iman alhamdulillah. Ustadz, baru tadi kemarin Ramadan itu alhamdulillah iman saya masih sedang tinggi-tingginya atau minimal masih stagnan seperti ini. Alhamdulillah. Kabar fisik oke, kabar iman oke. Gimana kabar dompet? Aman? Aman, Mbak? Kenapa saya tanya kabar dompet? Soalnya kalau dompet dika menipis, marakemu. Maka saya doakan jamaah semua, ibunda, ayahanda, semua dompetnya kandel-kandel. Kandel-kandel nota-nota maksudnya. Baik Bapak Ibu, ngapunten, saya kalau ngisi banyak berjalan ya. Karena kalau saya duduk, itu mohon maaf perut saya kram. Karena perut saya buncit. Tapi kalau orang buncit niku Pak, mohon maaf ya, dia tanda setia. Dia nggak bakal ngejar cewek lain. Gimana mau ngejar cewek lain? Bau perutnya wes angel. Tapi kalau orang buncit Pak, mohon maaf ya, itu tanda orang penyayang. Ada makanan sisa, minuman sisa, sayang kalau nggak dimakan. Sayang kalau nggak minum, betul? Maka Bu, carilah suami yang buncit seperti saya. Baik, Masya Allah, saya banyak berjalan kepada panjenengan, karena apa? Kalau orang ngaji, kalau saya sebagai pemateri menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang udah check out Shopee. Yang belakang sana udah check out skincare, betul? Nah, maka saya banyak berjalan, saya ingin melihat mana hamba-hamba spesial, tamu-tamu Allah yang ingin menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari. Maka tepuk tangan dulu buat panjenengan. Masya Allah ya. Saya tadi sebenarnya dari rumah itu mau pakai baju warna kuning, tapi kok ternyata malah nggak jadi ya. Seharusnya bisa couple kayak panjenengan ya. Iya, Masya Allah ya, jauh di mata, dekat di hati. Baik, Bapak Ibu, saya mau tanya kepada panjenengan, kira-kira di luaran sana banyak nggak mungkin orang-orang atau tetangga kita yang mungkin amal solehnya lebih banyak daripada kita? Banyak?
Saya tanya lagi kepada panjenengan, Bu, Pak, kira-kira di luaran sana banyak nggak orang-orang yang mungkin dosa-dosanya lebih sedikit daripada kita? Banyak? Pertanyaan saya, kenapa kok jenengan yang dihadirkan oleh Allah di Balai Desa Panjatan ini? Tahu nggak jawabannya apa? Ustadz, kepeksa. Oke. Ustadz, biar ketemu sama Besti. Ustadz, mumpung ada gelang baru. Tapi jenengan sadar tidak sadar, tahu tidak tahu, bahwasanya apa? Simple jawabannya, cuma 3 huruf. Berapa? 3 huruf. Apa itu? ASK. Apa? Apa? Apa itu ASK? Allah sayang. Karena semahal apapun kehidupan kita, semewah apapun kehidupan kita, kalau Allah buatan sayang sama kita, kita nggak akan mulia. Betul? Maka bersyukurlah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan hal yang paling simpel, kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Tadi bangun tidur langsung baca doa bangun tidur atau langsung megang HP? Boro-boro megang HP, ya lihat pasangan dong. Nah, kayak gitu ya. Baik, Masya Allah. Bapak Ibu, ini suatu kebanggaan dari saya. Bukan karena kehebatan Bu Baryanti. Bu Baryanti mesti? Oh gitu. Pantes. Saya tuh sering banget ya. Kalau ada panitia pengajian, pasti selalu ditanya, Mas, mohon maaf, mau kemana dan dari mana, ada kepentingan apa? Dan terjadi lagi tadi. Mohon maaf, mau kemana? Oh, mau ke kelurahan, oh kelurahan sebelah sana. Niki ada pengajian syawalan. Oh enggak Ibu. Mau padosi sinten? Bu Baryanti. Oh jenengan ustadznya ya. Enggak apa-apa, saya sering seperti itu. Karena saya sering isi di sekolah-sekolah, saya pakai fashion yang lebih soft ke anak-anak muda, ya sering ditanya sama satpam, Pak mau kemana? Mau minta sumbangan. Ternyata ustadz yang isi pengajian. Tapi nggak apa-apa. Saya pengen apa? Kenapa saya kok nggak pakai peci? Kenapa kok saya nggak pakai ini? Saya pengen sampaikan kepada panjenengan semua, bahwasanya dengan fashion kita seperti ini, kita bisa selalu menyampaikan Islam. Betul? Lebih simpel, lebih enak dan lebih enjoy, betul? Nah itu. Nah sebelumnya Bapak Ibu sudah ada yang kenal dengan saya belum? Belum ya? Ada yang udah pernah ketemu dengan saya? Belum, Masya Allah. Karena memang orang yang nggak terkenal ya. Maka ada pepatah mengatakan, oh sering lihat tapi baru pertama ketemu. Oh, Masya Allah ya. Baru dekat. Orang banyak dekat, Ibu mana? Oh Giripeni juga. Ada yang dari Giripeni? Oh Tegal Lembut. Oke, nggak apa-apa. Baik ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak gendang. Tak cinta maka ta'aruf. Kita ta'aruf terlebih dahulu. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Bayu Irawan Saputra, atau biasa di nasional di Yogyakarta di Indonesia disapa dengan Buya Bayu. Siapa? Buya Bayu. Dulu belum jadi ustadz, belum jadi pemateri, dulu bukan Buya, tapi lebih ke buaya dulu. Iya, Buya itu adalah panggilan bapak. Jadi saya itu bukan asli Jawa. Saya campuran. Ibu saya Wonosobo, bapak saya Makassar, ada Sumatera-Sumateranya. Terus ngapunten nggih, kalau campur-campur bahasane nggih. Ngapunten kalau mboten saged basa Jawi nggih, Bu nggih. Ngapunten kalau mboten saged basa Jawi nggih, Pak, Bu. Kalau campur-campur. Nah, silakan alamat saya di perumahan dalam Giripeni, ternyata tetangga sama Bapak beli Granadita. Oh, Granadita, Masya Allah, ternyata tetangga saya ya. Silakan kita berteman di sosial media. Di sini ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook saya. Silakan kita bersilaturahim. Mungkin karena di situ saya akan menyampaikan 1 minute booster atau konten-konten saya tentang 1 menit yang selalu akan bermanfaat buat panjenengan semua. Itu oke? Oke. Dan saya sekarang sedang melanjutkan studi di IOU, International Open University, ambil psikologi Islam. Jadi cocok. Saya juga mengamati anak-anak remaja, anak-anak kecil saat ini, dan insya Allah saya di sini tidak men-teaching jenengan ya, karena jenengan sebagai guru ya, tapi lebih ke coaching. Lebih ke apa? Coaching. Kita melatih bersama, kita belajar bersama. Karena kalau saya mengajari panjenengan, oh ini koyo ngoyai segoro ya, bener ya? Karena semua jenengan adalah guru-guru di sini. Nih. Nah selanjutnya saya di Kulon Progo di Yogyakarta itu punya gerakan atau punya komunitas namanya Teman Perubahan. Apa? Ini punya program namanya Goes to School. Kita ke sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, universitas, pondok pesantren, panti asuhan dan segala macamnya. Kalau PAUD, TK belum pernah, tapi bisa dicoba. Karena saya juga profesi juga ngajar TPA, gitu ya. Jadi bocil-bocil FF, niku saya tahu bagaimana cara menanganinya. Niku.
Baik, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin sampaikan kepada panjenengan, yuk kita jadikan majelis ini untuk menambah pemahaman dan keimanan kita. Jangan sampai kita ngaji niku hanya sekedar, mohon maaf, karena banyak pengajian, hahaha, hihihi, begitu pulang, yuk materi ini opo, mbuh lali, sementing ustadznya gayeng, betul? Gimana kita mau bangkit saat ini kalau kita nggak paham? Maka saya ingin satu ayat, satu hadis yang saya sampaikan kepada panjenengan pada pagi hari ini, jenengan terapkan dalam kehidupan, itu lebih baik daripada jenengan mengumpulkan banyak materi, tapi nggak pernah diterapkan. Karena konsekuensi dari ilmu adalah amal. Yang selanjutnya, kita jadikan pertemuan ini untuk mempererat pertemanan dan persaudaraan. Enggak, Bu. Enggak. Apa itu? Ada backsoundnya. Ya. Kita jadikan pertemuan ini untuk mempererat pertemanan dan persaudaraan. Nggak boleh di PKG, TK, dan PAUD yang ada di sini itu saling gep-gepan. Aku blok sana, kamu blok sini, aku blok situ, aku blok sini. Enggak. Karena kita innamal mu'minuna ikhwah. Umat mukmin itu saling bersaudara. Ini mungkin tab saya. Saya tutup dulu. Mungkin masih nyantol YouTube Bluetooth-nya seperti itu. Yang selanjutnya kita luruskan niat, bersihkan hati, semata-mata mencari ridho siapa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah ngendika ngaten iki, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Man, barang siapa yang dia berjalan menuju ke majelis ilmu seperti ini, apa kata Rasulullah? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu, saya mau tanya kepada panjenengan. Ini sebelum masuk waya yang ngantuk-ngantuk, saya ingin coba tanya kepada panjenengan. Siapa di sini yang pengen masuk surga? Berdiri dulu semuanya. Yang pengen masuk surga berdiri dulu orangnya. Ya. Yang nggak berdiri saya tarik maju ke depan. Oke? Semua sudah? Oke, semua sudah berdiri. Bapak Ibu semua pengen masuk surga ya? Oke. Coba untuk mengetes panjenengan semua kabar fisiknya sehat, coba angkat tangan sebelah kanannya, dilambai-lambaikan. Saya pastikan tidak ada yang asam urat di sini. Yuk dilambai-lambaikan biar kelihatan gelangnya. Oke, sudah semua, sampirkan ke pundak teman sebelah kanannya. Oke, sebentar. Ya, sesama lorongnya aja. Sebentar, saya lewat. Ya, monggo. Sudah ditepuk-tepuk, dipijit-pijit, dan ikutin kalimat saya. Hei saudaraku. Pagi ini kita mau bersenang-senang. Biar lebih fokus. Pinjam dong 100. Hei saudaraku. Aku tahu kamu sering tersakiti. Tapi nggak apa-apa. Ada Allah yang maha mengobati. Angkat tangan kirinya. Saya pastikan gelangnya di sebelah kiri. Ya, dikerincing-kerincingkan dulu, digoyang-goyang, pastikan tidak asam urat. Sampirkan ke pundak teman sebelah kirinya. Oke, ditepuk-tepuk dan ikutin kalimat saya. Hei boloku. Hei koncoku. Ngomongo. Jalukmu piye? Tak turutane. Tak usahane. Hei koncoku. Aku ngerti. Kamu punya utang. Tapi nggak apa-apa. Ada Allah yang memberi ampunan. Aku tahu kamu nggak punya iPhone. Tapi nggak apa-apa. Ada Allah yang maha pengampun. Nah, tepuk tangan dulu buat panjenengan semua. Hore. Keren. Silakan bisa duduk kembali. Iya. Saya pastikan jenengan sebelum masuk materi semua happy. Karena salah satu ciri-ciri penduduk surga itu adalah wajhun malihun. Apa? Apa itu wajhun malihun? Wajahnya yang berseri-seri. Mungkin kita di rumah ada masalah dengan suami. Mungkin kita di rumah ada masalah dengan anak. Ada masalah dengan tetangga. Ada masalah di sekolah dengan murid. Tapi kita duduk bermajelis ilmu bersama di sini. Yuk, singkirkan dulu. Karena ketika kita bermajelis ilmu, maka Allah turunkan dua hal dalam kehidupan kita. Apa yang pertama? Sakinah. Makanya kalau orang pengajian, sing turu. Mergone sakinah, nyaman. Yang kedua, Allah turunkan rahmat. Apa itu rahmat?
kasih sayang. Itu nggih. Oke, kita lanjut. Baik, ini foto saya, nggak usah dilihat. Nah, berbicara tentang bulan Syawal, ya, saya mau sampaikan kepada panjenengan. Biasanya kita berbicara tentang apa? Halal. Sampun ikrar nggih, mau nggih? Semua sudah saling memaafkan ya. Tidak hanya di lisan tapi juga di perasaan ya. Tenan ya. Ojo sing grundul ya. Tenan ya. Oke. Yang kedua, berbicara tentang Syawal, kita bicara tentang puasa. Sampun di puasa dereng. Niki ibu biasanya yang pernah datang bulan di setiap bulan Ramadan kemarin, di sahur dulu, dikodok dulu, baru puasa Syawal, biar mendapatkan puasa yang sempurna dan insya Allah pahalanya seperti puasa setahun penuh. Yang selanjutnya, berbicara tentang Syawal, kita bicara tentang silaturahim. Sampun open house, Bu. Jadi kapan Mas Bayu main ke rumah jenengan? Monggo terbuka lebar. Halamannya, pintunya tutupan. Berbicara tentang Syawal, kita bicara tentang apa? Nah, THR ini bukan tunjangan hari raya, tapi apa? Turahan. Masih ada Bu turahan hari raya? Iya, seger-seger mukanya. Masya Allah ya. Tapi pernah nggak ketika Syawal jenengan memikirkan tentang apa? Keimanan. Sudah sampai mana sih keimanan saya di bulan Syawal ini? Karena makna Syawal itu adalah peningkatan. Jangan sampai Ramadan kita semangat, Syawal malah melempem. Berbicara tentang Syawal, pernah nggak kita membahas tentang ketaatan? Pernah nggak berbicara tentang amal soleh? Pernah nggak berbicara tentang kematian? Pernah nggak berbicara tentang generasi muda? Nih Bu ya, saya selaku pemerhati remaja, nanti saya mau sampaikan kepada panjenengan semua, fakta-fakta anak muda saat ini di Kulon Progo seperti apa. Panjenengan sebagai pendidik harus tahu tentang problem-problem anak muda saat ini. Ibu, pundi? Oh iya, gitu Rek. Siap Ibu, matur nuwun sangat, berkah selalu. Kita doakan Ibu semoga sehat lancar, berkah selalu usianya. Amin. Saya sudah mengikuti IG-nya. Oh, sudah ikuti IG saya. Baik. Terima kasih Bu, silakan. Amin amin amin, matur nuwun. Oke, Ibu, sebelum saya masuk ke materi saya mau pantun dulu ya. Beli susu ke pasar Keranji. Jangan lupa beli buah. Hei Bapak Ibu, ayo ngaji biar hidup makin berkah. Amin. Berbicara tentang sholat id itu bukanlah berbicara tentang baju yang baru, bukanlah berbicara tentang gamis yang baru, tapi berbicara tentang apa? Taatnya dan takwanya bertambah. Itu sholat id. Nah, kenapa kok kita kemarin berpuasa di bulan Ramadan? Ternyata puasa kita di bulan Ramadan bukan Ramadan orang mung sekedar ora madang, tapi ternyata ada esensi yang sangat luar biasa di dalamnya. Kita tidak hanya dituntut untuk tidak makan, tidak minum, tidak menahan lapar dan dahaga saja, tapi outputnya dari kita berpuasa selama 30 hari kemarin, yakni adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, lalu pertanyaannya, Ustadz, definisi takwa itu apa? Nah, saya mengutip kalimat dari Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah pada waktu itu. Dia mengatakan, ketakwaan seseorang bukan dilihat dari bagaimana sholat malamnya. Ketakwaan seseorang bukan dilihat dari bagaimana puasa di siang harinya. Tapi ketakwaan seseorang itu dilihat dari bagaimana semaksimal mungkin menjalankan perintah dan semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangannya Allah. Ibu, mohon maaf, udah cantik, udah gamisnya baru, udah dapat gelang baru, tapi kok lisannya sama suaminya masih keras. Yang bener aja. Ulangi ya, belum kompak, rugi dong gitu ya, yang kompak ya. Ibu, mohon maaf, udah gamisnya baru, gelangnya udah baru, mohon maaf kemarin Ramadan udah tahajudnya udah luar biasa, sahurnya udah mantap, tapi kok lisannya sama suaminya masih keras. Yang bener aja. Tapi kok lisannya sama anaknya masih keras. Yang bener aja. Bapak ngapunten, udah cakep, pecine anyar, sarungi anyar, kokone anyar, tapi kok lisannya sama istrinya masih keras. Yang bener aja. Yang bener aja. Emang boleh serugi itu. Nah, ini mak-mak kolonial. Oke, Masya Allah ya. Itu ya. Jadi menurut Umar bin Abdul Aziz, ketakwaan itu adalah semaksimal mungkin dia menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Oke. Nah, selanjutnya, kenapa kok bulan Ramadan itu bulan yang sangat spesial dari bulan-bulan yang lainnya?
Karena ada satu peristiwa, Bu, yang sangat penting, yang sangat luar biasa. Apa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nih, poin pentingnya di sini saya mau sampaikan kepada panjenengan. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, apapun yang disandingkan dengan Al-Quran, pasti dia akan mulia. Contoh, malam apa yang diturunkannya Al-Quran? Lailatul, maka malam Lailatul Qadar akan menjadi malam yang mulia, betul? Kota mana yang diturunkannya Al-Quran? Panjatan, mana? Mekah, dan maka kota Mekah dan kota Madinah akan menjadi mulia. Nah, inilah konsep kehidupan. Ketika pengen mulia kehidupan kita, pengen mulia sekolah kita, pengen mulia keluarga kita, maka dekat-dekatlah, nempel-nempelah dengan yang menjadi apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan di Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil, untuk petunjuk orang-orang yang Saya pernah bertanya kepada guru saya, guru, kenapa kok saya kalau baca Al-Quran lagi sak lembar kok wis kesel, wis ngantuk, betul? Ada yang mengalami seperti itu? Tapi kok kalau buka HP, Ustadz, guru, wah, sejam, 2 jam, nyekrol, wah, lihat itu, Masya Allah, nonton sinetron, Aldebaran, Ikatan Cinta, kok nggak kesel-kesel? Apa kata guru saya? Bisa jadi bukan karena kamu yang nggak kuat, Mas, tapi karena Al-Quran yang nggak mau dekat-dekat dengan kamu. Wah, mak, jelek nggak rasanya? Makanya di momentum Syawal ini, yuk coba kita kembali CLBK dengan Nah, maka saya mau sampaikan kepada panjenengan, barometer suksesnya Ramadan ada 3, masjid, keluarga, dan tapi saya nggak membahas tentang masjid ya, karena ini lingkupnya adalah lingkup guru. Nanti saya mau ke keluarga dan masyarakat. Siap? Tuh. Ini siapa? Ada yang tahu, Bu? Siapa? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Ada yang bilang waktu itu jamaah ini Imam Bonjol. Ada yang bilang ini Sultan Hasanuddin. Ada yang bilang ini Sultan Hamengkubuwono. Ada yang tahu siapa? Saya kasih clue-nya. Clue-nya adalah penakluk kota Konstantinopel. Sultan Muhammad. Ini saya masuk ke termin pertama tentang masalah masjid. Beliau mengatakan, Bu, jenengan semua punya masjid ya di rumah ya? Maksudnya di desanya ada masjid ya? Nih, saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, Bapak-bapak, Ibu. Jika suatu saat panjenengan tidak lagi mendengar bunyi bising gelak tertawa anak-anak riang di antara sholat di masjid-masjid, maka sesungguhnya takutlah kalian akan kejatuhan generasi muda di masa itu. Tafsirnya lainnya seperti ini, ketika panjenengan enggak melihat anak-anak berlarian di masjid, enggak mendengar bising tertawa anak-anak berlarian di masjid, tidak mendengar anak muda adzan di masjid, maka hati-hati, keruntuhan generasi panjenengan akan sangat dekat. Saya cek, masjid panjenengan kalau di rumah yang adzan sinten? Yang imam sinten? Yang soft pertama sholat berjamaah sinten? Masjid bukanlah panti jom. Nah ini, maka saya pengen sampaikan kepada anak-anak kita, kepada lingkungan kita, yuk kembalilah ke masjid, karena barometer pertama kesuksesan kita di bulan Ramadan adalah dekat dengan masjid. Tuh, saya nggak mau nih. Nah, nih, saya mau sampaikan, ini nanti saya selipkan ilmu parenting, Bu ya, karena saya juga belajar tentang masalah parenting dan juga membahas masalah gadget juga ya. Nanti saya sampaikan tentang materi ini. Ini sangat penting karena selaku guru TK, guru PAUD, ini adalah menjadi landasan fondasi kita. Betul? Betul. Ini potret mayoritas keluarga saat ini. 1. Hidupnya dikendalikan oleh banyak keluarga-keluarga saat ini yang mengatakan bahagiaku adalah ketika aku punya uang. Bahagiaku ketika aku punya banyak mobil. Bahagiaku ketika aku punya rumah mewah, punya tanah yang luas. Tapi ternyata 75% data yang saya dapatkan di Indonesia, banyak orang stres itu gara-gara apalagi orang duit apalagi tidak punya uang. Punya uang aja bisa stres, apalagi nggak punya uang. Dulu panjenengan waktu sekolah ada nggak materi tentang time is waktu adalah? Inilah konsep-konsep kapitalisme yang mengatakan apa? Waktu adalah uang. Setiap kamu bergerak, setiap kamu keluar dari rumah,
harus menghasilkan uang. Karena orientasi kebahagiaan orang saat itu adalah uang. Tapi 75% di Indonesia, ternyata uang itu malah marake orang stres. Lalu bagaimana muncul kebahagiaan itu? Lalu bahagia itu apa, Mas ya? Ada lagi yang bilang, aku tuh bahagia ketika punya keturunan. Aku tuh bahagia ketika punya pasangan. Tapi ternyata, mohon maaf, 80% di Indonesia khususnya yang terjadi, banyak yang stres gara-gara percintaan. Lalu gimana bahagia itu? Betul? Kan bingung jadi lamanya seperti itu. Nah, kalau bahagia kita serahkan kepada manusia, pasti relatif. Pasti tidak akan baku jawabannya. Di antara panjenengan yang ada di depan sama yang di belakang, jenengan bahagia ketika apa? Pasti berbeda. Nah, konsep dalam Islam, bahagia itu bukan kita yang menciptakan, tapi Allah yang berikan. Apa syaratnya? Kamu takwa dulu sama Allah, kamu taat dulu sama saya, baru saya berikan kebahagiaan kepada kamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, dia akan dimudahkan urusannya, urusan dapurnya, urusan kehidupannya, dan min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Itulah kunci dari kebahagiaan, Bu. Maka rubah mindset kita. Oke, uang boleh jadi kebahagiaan kita, tapi tidak masuk dalam hati kita. Uang kalau sudah masuk dalam hati, ketika kita nggak punya uang, maka akan sakit hati. Uang hanya cukup ada di genggaman kita. Ketika dilepaskan, maka nggak apa-apa. Ya, itu yang pertama. Yang selanjutnya, kesibukan yang tiada henti. Masya Allah, malamnya lembur, paginya dipanggil sama Allah. As-salatu khairun minan. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Ayo bangun. Akhirnya kebablasan, berangkatlah kerja sampai di kantor zuhur. Dipanggil lagi sama muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadan. Bentar dulu lah, tanggung. Sampai waktu dipanggil lagi. Hayya 'alas shalah. Saya lah kene ngomah kowe. Sampai rumah macet. Maghrib kecapean, isya ketiduran. Ketika ada masalah dalam kehidupan, apa bilangnya? Ya Allah, Allah mboten adil kalih kula. Ya Allah, aku begini banget. Anda kemana saja ketika Anda dipanggil sama Allah? Ayo, mari menuju kemenangan. Mana hambaku yang mau rezeki? Mana hambaku sini yang mau dilancarkan rezekinya? Kita tidak mendengarkan kalimat itu, kita malah sibuk dengan dunia kita, sehingga apa? Kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan yang tiada henti. Nah, saya mau masuk ke generasi saat ini. Bapak Ibu, ini yang sering saya sampaikan di ilmu parenting di wali murid setiap saya ngisi di sekolah-sekolah yang pengajian wali murid. Saya mau tanya kepada panjenengan. Di dalam generasi muda kita saat ini, banyak permasalahan yang terjadi. Apakah salah pergaulan atau salah pola asuh? Salah pola? Oke, ada lagi? Salah pergaulan atau salah pola asuh? Oke, dua-duanya ya. Biar adil, kita cari faktanya dulu. Di dalam teori komunikasi, beda generasi, beda komunikasi. Nih, saya nanti akan sampaikan ya bagaimana komunikasi terhadap anak-anak. Karena jenengan, sekarang kan masih ada kaum kolonial ya. Dan sekarang ini anak-anak TK, PAUD ini generasi-generasi A, alfa. Kita nggak bisa mengajari anak-anak dengan konsep zaman kita dulu, betul? Nih, makanya saya ingin sampaikan, mumpung ketemu sama jenengan, kita sampaikan belajar bareng tentang beda generasi, beda komunikasi. Ada generasi write me, ada generasi call me, ada generasi email me, ada generasi chat me. Ini saya sampaikan kepada panjenengan. Silakan kalau mau difoto materi, kalau mau dicatat silakan buat bekal panjenengannya. Nih, saya mau sampaikan. Bapak Ibu, ada yang kelahiran 46 sampai 64? Nggak ada ya? Ini namanya generasi baby boomers. Apa itu? Komunikasinya empat mata dan membangun kedekatan. Mbah-mbah kita itu senang ngobrol, betul? Nah, ini generasi write me namanya, generasi baby boomers. Yang selanjutnya generasi call me, Gen X, 65 sampai 80. Ini kayaknya jenengan ya. Betul ya? Apa itu? Komunikasi singkat dan ringkas, empati dan menjunjung sopan santun. Lebih suka menggunakan phone call daripada email atau chat. Lebih senang nelpon daripada WA. Nih, Gen X. Generasi email me, generasi milenial, komunikasi santai, informal dan cenderung mudah terdistraksi. Dan ini generasi Gen Z. Nah, dan saya banyak bermain di sini. Gen Z. Nah,
Kita kalau sebagai guru menyampaikan materi kepada anak-anak kita yang mungkin Gen Z atau nanti Gen Alpha, nggak bisa kita komunikasinya pakai Gen X. Akan ketinggalan zaman. Makanya saya nggak mengajari jenengan, tapi lebih mengcoaching panjenengan semua yang ada di sini. Makanya kenapa saya kalau ke sekolah-sekolah, fashion saya lebih soft menjadi anak muda, karena saya pengen sebagai pengajar lebih dekat dengan murid-murid saya. Lebih dekat dengan anak-anak jamaah saya. Apa ceritanya ketika pengajian anak SMA, mohon maaf ya, ustadznya lungguh, pakai sarung, pakai peci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang udah welcome to Mobile Legend. Pasti. Karena apa? Tidak relate bagi mereka. Anak-anak Gen Z sekarang itu butuhnya apa? Butuh relate dengan keadaannya. Butuh fakta-faktanya. Nah, jenengan ada di ini untuk PAUD dan TK di generasi Alpha. Lebih senang apa? Ini generasi cerdas teknologi. Makanya kenapa Mas Bayu kalau setiap ngisi usahakan ada proyektor. Karena apa? Siapa sih sekarang yang nggak suka dengan layar kaca, betul? Siapa sih sekarang yang nggak suka dengan teknologi, betul? Saya riset, saya pengajian di masjid, saya pengajian di sekolah, jamaah lebih tertarik menggunakan layar seperti ini. Ketika selanjutnya ustadznya tidak pakai seperti ini, lah kok orang TV ini meneh mas? Itu ilmu dalam Islam penting, tapi cara penyampaian ilmunya juga harus sama kayak jenengan. Mengajari ilmu penting, tapi cara mengajarkan ilmu juga jauh lebih penting. Butuh teknis-teknisnya seperti apa. Itu. Nah, saya lanjut. Tantangan generasi Z saat ini, Bu, Masya Allah banyak banget. Ada pornografi, ada bullying. Nih, saya mendapatkan kasus, Bu, anak kelas 2 SD sudah bikin surat kepada ibunya, stres masalah kehidupan. Saya tanya, SD itu mikirnya apa sih? Kok udah stres masalah kehidupan? Zaman saya dulu, kelas 2 SD itu masih main kelereng, masih mancing di kali, betul? Sekarang ada anak kelas 2, mohon maaf, dia apa? Insecure, baper, gara masalah kehidupan. Ada sebuah cerita, ini fakta ya, di daerah Bogor, saya punya teman daerah Bogor, ada seseorang anak yang mohon maaf, dia punya riwayat broken home dengan orang tuanya. Dia benci banget sama bapaknya. Benci banget dengan bapaknya, dia ngumpulkan teman-teman juga yang benci dengan bapaknya. Dikumpulkan nih yang satu frekuensi. Akhirnya dia bikin grup di WhatsApp, apa? Tutorial bunuh bapak. Anak SD 4, anak SD kelas, saya pikir, saya dulu kelas 4 ngapain sih? Ternyata kita sudah beda zaman, Bu. Ini perhatikan, nanti saya akan membahas masalah gadget ya. Anak kita mungkin raganya ada di rumah, tapi bisa jadi pemikirannya di luar sana, di Amerika, di Korea, di mana. Karena apa? Kita sekarang dijajah sudah bukan dengan senjata, tapi dengan Tuh, kecanduan gadget, ini rokok dan narkoba. Kemarin saya dapat kasus di Giri Mulyo, anak-anak di sana sekarang sedang ramai masalah opil ekstasi. Ada seorang bandarnya, kulaan satu butirnya itu 1.000. Dijual kepada temannya 5 butir, 3 butir 5.000. Dan jenengan tahu, bandar pil ekstasinya itu adalah orang introvert. Tahu introvert ya? Pendiam, nggak banyak ngomong, dan ternyata anak tersebut adalah anak dari Mbah Kaum. Tahu Mbah Kaum ya? Di Giri Mulyo, sampai daerah Kiskendo sana, mulai dari anak SD, SMP, SMA, sekarang sudah rata-rata pengguna pil ekstasi. Itu, kecanduan gadget, nah ini pacaran, dan juga nih free sex dan segala macam. Ini tantangan kita, silakan difoto. Nanti saya lanjut. Oke, sampun. Nah, saya mau sampaikan ke jenengan potret generasi muda saat ini. Silakan difoto dulu. Oke, saya lanjut. Set, game. Potret generasi muda saat ini, 1. Nah, pacaran dan pergaulan bebas. Ibu, ini mumpung ada ibu sama bapak di sini ya. Saya mau tanya, bapak, ibu, siapa di sini yang mengizinkan anaknya pacaran? Oke, siapa di sini yang tidak mengizinkan anaknya pacaran? Oke, jenengan yang tidak angkat dua-duanya tidak punya pendirian. Oh, berarti kalau usianya sudah dewasa boleh pacaran? Nah, tidak sih. Lah, terus gimana? Coba saya tanya, standar dari benar baiknya apakah dari dewasa?
Standar baiknya boleh pacaran apakah dari belum bekerja sama sudah bekerja? Maka tidak ada toleransi dalam hal itu, Ibu. Saya akan sampaikan fakta-fakta kepada panjenengan semua. Saya pernah ada kasus di Kokap, ada anak SMP usia 14 tahun, dia dibolehkan pacaran sama bapak ibunya. Ketika dia putus, dia minta mau bunuh diri. Curhat kepada saya, Mas, hari ini saya mau bunuh diri. Kenapa? Saya diputusin sama pacar saya hari ini. Dan ceritanya si cowok ini main ke tempat si cewek malam hari karena hujan deras. Ibunya si cewek bilang apa? Le, turu kene wae rasa bali. Ibunya si cewek tersebut. Akhirnya tidur di kamar yang sama. Dia bilang kepada saya, Mas, saya kalau nggak ngelakuin eman-eman. Tapi kalau saya ngelakuin saya takut dosa. Ternyata anak itu bisa jadi bukan karena pergaulannya, tapi karena pola asuhnya. Apapun alasannya, Bu, boleh sependapat, boleh nggak sependapat dengan saya. Apapun alasannya, jangan sampai jangan mengisikan anak dengan pacaran. Zaman dulu sama zaman sekarang beda pacarannya. Anak zaman dulu pacaran, ya, anaknya dikunci di kamar, ya si cowok ketemu dengan bapaknya, ngobrol dengan bapaknya. Sekarang beda, bapaknya yang dikunci di kamar, anaknya yang pergi dengannya. Terjadi. Karena kenapa, Bu? Saya, ya Allah ya Rabbi, dulu setelah pas corona, angka married by accident, tahu ya? Angka kehamilan di luar nikah itu menurun. Tapi setelah corona lepas, banyak hiburan-hiburan buka, tontonan-tontonan buka, tempat-tempat tongkrongan buka. Mohon maaf, angka yang bagaimana married by accident itu merajalela, bahkan sampai anak SMP dan SMA sudah mengalaminya. Maka hati-hati, apapun alasannya, boleh sepakat, boleh nggak sepakat. Mulai dari ujung Kulon Progo sampai ujung Kulon sampai ujung mana? Mana sih? Saya itu nggak hafal nama-nama ini wilayah. Mulai dari ujung sana sampai ujung sana sudah saya jadi semua. Banyak kasus-kasus yang terjadi. Nanti akan saya sampaikan kasusnya. Nih, saya mau cerita. Ini kasus yang saya alami saat ini. Yang pernah saya alami. Saya menjadi korbannya. Jadi suatu ketika saya pulang ngisi pengajian di Kokap. Pulang kurang lebih setengah 12 malam. Ngisi pengajian di masjid. Tiba-tiba saya diberhentikan dengan sekelompok orang-orang preman di daerah Sermo. Set, Mas, berhenti. Dari mana mau kemana? Dari Kokap mau ke Wates. Berapa penumpangnya? 2 orang. Habis ngapain dari Kokap? Habis ngisi pengajian. Oh, karena saya tidur, saya bangun, saya bilang, iki begal poyo, iki begal poyo. Jadi 5 motor pakai motor RX King dan dia pakai pakaian preman. Oh, karena saya habis ngisi terus ya saya pakai peci ben ketoro dulu Ustaz Siti lah seperti itu. Akhirnya mereka lihat, oh ngapunten, jadi gini Bapak, tadi ada mbak-mbak lapor ke Jogoboyo, ke Jogoboyo apa Jogowarga? Kayak gitulah, Jogoboyo apa Jogowarga di daerah Kokap sana. Beliau cerita, baru kenal lewat WA, baru kenal lewat Instagram, diajak ketemuan di hutan Sermo. Habis diajak di hutan Sermo, ya, terus si cowok ini dia bilang kepada dia jemput pakai mobil sampai di hutan Sermo. Tahu ya, di atas Sermo itu kan ada hutan tuh. Ya, sampai hutan Sermo itu dia beralibi mobilnya mogok. Nah, si cewek ini disuruh turun. Si cowok ini berdua. Oke, berdua. Akhirnya ketika cewek ini turun langsung tutup bablas. Nah, di situ akhirnya apa? Perhiasannya, handphonenya dan tasnya itu kurang lebih 5-7 juta raup diambil sama mereka. Dan jenengan tahu anak tersebut usia waktu itu SMA kelas 1. Cewek. Dan ceritanya baru semalam saya ngisi di daerah Gunturan, Pandak Bantul. Ternyata itu adalah murid dari bapak guru yang saya ngisi di jamaah masjid sana. Dia cerita, Ustadz itu anak sekolah saya. Jadi ceritanya dia si cewek ini izin sama bapaknya mau keluar main sama temennya. Jam 8, jam 9 malam keluar. Si orang tuanya ngizinin tanpa ada mahram. Oke? Keluar diajak, oke. Diantar sampai di depan gang. Ditinggallah anak tersebut dari rumah pakai jilbab sampai bapaknya pergi, jilbabnya dilepas cuma pakai tank top dan helmnya ditaruh di cakru, dijemputlah sama cowok tersebut. Set. Nah, berarti pertanyaannya bisa jadi orang tuanya yang nggak paham tentang masalah itu. Ternyata begitu pulang, sudah sama polisi, sudah sama bapak guru waktu itu. Ternyata sudah dilaporkan terus
Sekolah mana? Sekolah ini. Diteleponlah gurunya, dijemput ke sana, pulang jam 1:30, ketemu di rumahnya sama bapaknya, nangis bapaknya. Ya Allah ya Rob, mohon maaf Bapak Ibu guru, saya yang salah, saya yang telah menjadi orang tua, tidak mengawasi anak saya. Nanti akan saya sampaikan, 9 dari 10 anak yang pacaran, saya tanya, Dok, kenapa kamu pacaran? Apa dia bilang? Mas, saya di rumah tidak mendapatkan kenyamanan di rumah. Bapak saya sibuk dengan grup kantornya. Ibu saya sibuk dengan grup arisannya. Ya sudah, saya nyari pacar saja biar lebih nyaman di luar sana. Hati-hati. Ya, itu. Ini ceritanya. Saya lanjut lagi. Tuh. Bahkan sampai terjadi apa? Kasus. Dan mohon maaf, sampai terjadi seperti ini. Tuh. Mau sampai kapan generasi kita seperti ini? Maka panjenengan yang masih punya sudut pandang, boleh pacaran nanti kalau udah dewasa. No. Boleh pacaran nanti kalau udah kerja. No. Namanya kemaksiatan tidak melegalkan tentang masalah pekerjaan. Ya. Wala taqrabu zina, janganlah engkau mendekati zina. Mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Anak PAUD, Bu, anak TK. Nanti saya tentang masalah gadget ya saya sampaikan. Nah, maka Rasulullah pernah bilang kepada kita, khairukum li ahlikum wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, yang paling baik dengan keluargaku. Maka Bu, sebelum kita lembut dengan anak lain, maka coba lembutlah dengan anak sendiri. Sebelum kita lembut dengan suami orang, cobalah lembut dengan suami sendiri. Betul, Bapak, Pak, sebelum kita lembut dengan istri orang, cobalah lembut dulu dengan istri kita. Rasulullah panggilan kepada istrinya pakai sebut fisik, Pak. Apa itu? Ya Humairah, pipinya kemerah. Ibu juga bisa, karena Indonesia itu iklim tropis ya. Bisa juga ya Hajar Aswad gitu. Apa itu yang kita minta man? Ayah, papa, aku nggak perlu jauh-jauh ke Mekah. Nggak perlu jauh-jauh aku lihat Hajar Aswad. Lihat kowe wae wis kaya Hajar Aswad. Apa itu? Yang kehitam-hitaman. Bisa juga ya kecap bango yang hitam-hitam rodo manis-manis itu. Bisa juga seperti itu. Itu ya. Maka kalau kita peduli terhadap generasi, peduli terhadap anak kita, tolong jaga baik-baik. Nggak cukup Buya Bayu saja menyampaikan ini ke sekolah-sekolah. Oke, nih saya sampaikan kepada panjenengan, ini ilmu parenting. Didiklah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anakmu dengan rumus 7x3. Berapa Ibu? 7x3. Yang pertama, 0 sampai 7 tahun pertama, didiklah dengan kelembutan. Kenapa kok Islam mengajarkan kita 0 sampai 7 tahun mendidik anak kita dengan kelembutan? Karena di usia 0 sampai 7 tahun ini ada miliaran sel otak triliunan malah sel otak dalam anak kita. Berapa? Triliunan sel otak. Bayangkan. Ketika jenengan maki-maki pakai verbal, ya, jenengan marah-marah kepada bentak-bentak kepada anak-anak kita, maka kurang lebih ada 10.000 sel otak yang rusak. Berapa? Ditambah tendangan, cubitan, tamparan, dan pukulan, maka 100.000 sel otak yang rusak. Satu, mengakibatkan anak kalau besar mudah lelah. Yang kedua, mengakibatkan anaknya nggak percaya dengan orang tuanya. Dan yang ketiga, dia akan mencari pelampiasan di luar sana dengan berpacaran, dengan kemaksiatan dan yang lainnya. Sehingga apa? Orang tuanya sudah tidak dihiraukan lagi. Makanya kenapa didiklah anakmu dengan kelembutan. Kenapa kita nggak boleh marah sama anak-anak? 0 sampai 7 tahun mereka belum balik, betul? Mereka belum akan dihisap. Kalau salah memang fitrahnya anak-anak yang dihisap adalah kita. Maka bagaimana respon kita terhadap anak kita? Didiklah dengan kelembutan. Makanya kenapa TK PAUD itu, bener ya, selalu didik, nah sini anak, sini, walaupun di hati ngerundel, sini, tapi dengan kelembutan. Ya, pernah nggak dengar kisahnya imam di Mekah sana? Tahu? Anaknya itu, wah saya sudahi, Masya Allah, dulu kecilnya itu sangat-sangat bandel. Ibunya bilang apa? Saking berdedek hatinya, saya doakan kamu akan menjadi imam besar di Masjidil Haram. Sekarang syekh itulah yang menjadi imam besar. Maka jenengan kalau marah sama anak, jangan sampai bilang, saya pernah dengar ibu-ibu mengatakan seperti ini, anak setan gue. Sing lairnya sopo? Aku, berarti gue setan. Maka bilang, ya Allah, moga-moga gue jadi presiden. Doakan seperti itu. Karena doa adalah
ucapan dan lisan ibu itu sangat luar biasa loh Bu. Apalagi ada ikatan batin dengan anak. Yang kedua, 7-14 tahun didik dengan prinsip. Ini usia-usia remaja Bu, SMP. Kegagalan anak SMA, kenapa kok bisa nakal, kenapa kok nggak bisa manutan? Ternyata SMP-nya dia gagal. Sampaikan, Dok, yang cewek, Dok, ini aurat yang boleh dilihat, ini yang nggak boleh dilihat. Dok, ini halal, ini haram. Dok, begini caranya, begitu caranya. Sampaikan di prinsip. Dan yang selanjutnya, 14-21 tahun, ini usia-usia SMA, menjelang kuliah, ajaklah mereka untuk bermusyawarah. Dok, kamu nanti habis kuliah, habis sekolah, mau lanjut kuliah, mau kerja. Anak, kalau nggak sering diajak ngobrol, akan membentuk namanya karakter lazy mind. Apa? Lazy mind. Apa itu? Wegah mikir. Dok, kamu mau kemana setelah sekolah? Manut ibu. Dok, habis ini kamu mau kerja di mana? Manut bapak. Membentuk karakter lazy mind. Dia nggak akan bisa survive dalam kehidupannya besok. Maka 75% dari pernikahan, dari keluarga itu adalah komunikasi. Saya pernah menangani kasus perceraian antara dia orang yang, hutang akhirnya cerai, dan juga orang perselingkuhan akhirnya cerai. Bukan karena hutangnya, bukan karena perselingkuhannya, tapi karena kurang ngobrol dan kurang komunikasi. Makanya ibu, bapak, kalau anak-anak sudah tidur, tolong pillow talk namanya. Apa? Pillow talk. Pillow itu bantal, talk itu ngobrol. Ngobrol di bantal. Maksudnya apa? Ketika anak-anak sudah tidur, ngobrol sama bapak. Bu, gimana anak kita? Bu, gimana kita ke depannya? Ngobrol. Kadang ibunya main HP sendiri di kamar, bapaknya balik sana, main HP juga. Betul? Bedakan antara hidup bersama dan tinggal bersama. Betul? Itu. Nah, apalagi nih, namanya setan gepeng. Setan gepeng ini bisa menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang satu rumah yang sama, bapaknya, ibunya, anaknya. Bapaknya sibuk dengan grup WhatsApp kan? Ibunya sibuk dengan grup WhatsApp Ari, anaknya sibuk dengan grup WhatsApp FF-nya, sibuk dengan grup WhatsApp sekolahnya. Akhirnya di antara bapak, ibu, dan anak tidak pernah terjalin komunikasi. HP bisa menjauhkan yang mendekat dan mendekatkan yang jauh. Pacarnya yang jauh di sana bisa dekat gara-gara HP, dan ibu bapaknya yang dekat di rumah bisa jauh gara-gara HP. Bahaya banget. Gara-gara setan gepeng itu tadi. Nih, saya mau sampaikan kepada panjenengan, ini sebuah iklan, saya nggak menemukan di Indonesia, ini adanya di Thailand. Mas, tampilkan Mas. เอาเนี่ย นี่ซื้อให้ใครครับ ให้ลูก กี่ขวบแล้วครับ อีก7 ปีพี่ค่อยมารับนะครับ ยังไง 12 ปีเป็นอายุที่เหมาะสมในการเล่นแท็บเล็ตครับในช่วงที่เขายังเล็กอยู่ผมอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับพี่ได้รู้จักความอบอุ่นความรักตอนที่เขาจะกลายเป็นมนุษย์ วางหน่อย Tuh, saya temukan di Thailand. Kalau di Indonesia nggak ada. Di Thailand punya prinsip, anak boleh megang HP sendiri ketika usia 12. Bapak ibunya datang ke counter HP. Mas, saya mau beli HP. Oke, silakan. Untuk siapa? Untuk anak. Oh, anaknya usia berapa? Usia 5 tahun. Oke, Pak. Berarti besok kesini lagi 7 tahun ke depan ya. Di Indonesia enggak. Oh, silakan Pak. Mana anaknya ini? Oh, mau HP yang apa? Mereknya bagaimana? Budgetnya berapa? Betul? Enggak memikirkan tentang generasi. Oh, di Indonesia brojol, nyu HP. Makanya saya sampaikan kepada jenengan, kalau anak jenengan tantrum, anak jenengan nangis, jangan langsung kasih HP. Biarkan luapkan dulu emosinya dia, baru diajak ngobrol. Kadang mbah-mbah nih yang paling sering. Dok, bokei HP, cucu anakmu kuwi ben anteng ben meneng. Maka nanti kalau apa-apa nangis HP, maka yang dicari bukan orang tuanya, tapi siapa? HP-nya sudah menjadi orang tua keduanya. Betul? Ini bahaya banget. Kenapa kok anak kita cinta terhadap HP daripada orang tuanya? Tahu nggak kenapa? Karena ada bonding, ada sentuhan di dalamnya. Anak megang HP, jebret, dia akan bisa mengakses apapun di dalamnya. Betul?
Tapi ada anak-anak, ibu aku pengen main, wis kono karo bapakmu. Si bapak aku pengen es krim, kono karo mbokmu. Nah, sudah ya udah aku main HP aja dong, bisa. Aku mau lihat ini bisa, orang tua aku nggak bisa memberikan kenyamanan. Ya, itu agak hati-hati banget. Yang udah terlanjur dapat HP, silakan di manajemen lagi HP-nya. Seperti itu. Nih, sebelum closing ya, saya sampaikan kepada penjenengan. Ini bahayanya tentang media. Bahayanya tentang apa? Media. Sampaikan Mas, tuliskan. Ayo, mainkan. Saya mau cerita. Jadi ini ada 3 kelompok anak-anak. Ini penting banget, apalagi anak-anak PAUD ya, anak-anak TK. Jadi ada 3 kelompok yang diperlihatkan seseorang beraction tentang sesuatu. Ini penelitian. Ada kelompok A, diperlihatkan seorang cowok menghantam-hantam, menendang-nendang benda ini. Dan dilihat oleh anak-anaknya. Tuh. Dan kelompok kedua, diperlihatkan anak-anak cowok ini memeluk-meluk benda ini, disayang-sayang, dicium-cium, dipeluk-peluk, dan anak-anak menyaksikan. Dan kelompok ketiga diperlihatkan seorang cowok ini tidak mengapa-apakan benda ini, dia lebih cuek dan dia lebih duduk di sini. Apa yang terjadi? Kita simak baik-baik Bu ya. Kelompok pertama. Duh, sorry Mas. Kebajet. Ini bahayanya media Bu. Makanya saya sampaikan, kalau kita nggak menguasai media, maka kita akan yang kalah. Maka kita akan tergerus oleh zaman. Kalau kita nggak menggunakan media. Nih. Perlihatkan cowok ini. Kelompok kedua. Mengabaikan. Diabaikan semuanya. Nggak diapa-apain. Kita lihat, kita simak. Kelompok pertama. بعدها بوقت قصير وظل أطفال المجموعة الأولى في الغرفة فطلب الأطفال السلوك الذي شاهدوه سابقا Tuh. Apa penelitiannya? 7 dari 9 anak akan menjadi agresif habis melihat video tersebut. Dan kelompok kedua diperlihatkan cowok-cowok tadi itu memeluk-meluk benda ini. Akhirnya dia mengikutinya. Tuh, sayang-sayang. Kind behavior.